Ada lagi yang mau menceritakan apa yang diobrolkan tadi? Kenapa enggak? Kalau gitu kakak tunjuk ini yang hadap ke belakang. Ayo maju. Ayo maju ya. Belajar ngomong di depan. Yuk. Hah? Kan ada mikrofon. Ya. Ayo, atau ada yang memberanikan diri maju tanpa disuruh. Mana? Kan nantinya ini yang di UKS mau jadi konseling kan, konselor kan? Berarti harus berani. Ya, maju. Temennya. Ini siapa namanya? Rizky. Ini Aan. Oke, Rizky ceritakan apa yang diceritakan Aan tadi. Tentang bola. Dafa, ya Maria. Yuk, harus berani. Masa kalah sama yang lain? Masa kalah sama Maria? Yuk. Ini udah kelas berapa nih? Harus berani maju ke depan. Cuman menceritakan tentang Ya, kenapa game-game? kadang kalau main di rumah tuh main di rumah terus tuh jadi kadang main keluar main sama teman main sepeda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Juli dan Abdul Rahim. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa sih disuruh ngobrol? Karena di sini kan temanya tentang konseling remaja. Jadi nanti adik-adik yang di UKS juga bisa menjadi konselor, membantu memecahkan permasalahan yang ada pada temannya. Terus kenapa ngobrol? Karena dari situ kita bisa melihat seberapa antusiasnya kita mendengarkan curhatan dari teman kita. Oke, kalau tadi kan ceritanya masih ringan. Mungkin nanti kalau ada beneran jadi konselor, itu masalahnya mungkin agak lebih berat, gitu ya. Oke, nah di sini konseling merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien agar klien dapat memahami masalah dan dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini tujuan konseling itu apa saja? Yang pertama, untuk mendapatkan dukungan, memberi dukungan. Ya, si konselor dapat memberikan dukungan. Jadi kalau sekarang itu kan lagi trennya konselor sebaya. Kenapa harus sebaya? Karena adik-adik biasanya lebih enak menceritakan masalahnya kepada teman-teman sebayanya daripada kepada orang yang lebih tua. Makanya nantinya akan dididik adanya konselor sebaya, biasanya ada di dalam UKS itu sendiri ya. Selanjutnya tujuannya membantu mengenali masalah, membantu temannya mengenali masalah apa saja sih yang terjadi pada temannya yang sedang melakukan konseling itu tadi. Selanjutnya membantu menemukan cara penyelesaian masalah. Biasanya kalau sendiri ya, itu rasanya buntu, sumpuk, suntuk. Nah, kalau biasanya kalau
jadi lebih plong kan? Jadi lebih plong meskipun mungkin ada beberapa temannya tidak memberikan solusi, tapi minimal kalau kita ceritakan ke teman kita, jadi kita lebih merasa plong. Selanjutnya yaitu membantu memahami kelebihan dan kekurangan setiap alternatif solusi. Jadi bisa bertukar pendapat. Kalau solusinya menurut kamu gimana ya? Kira-kira bagus nggak? Dampaknya apa ya? Nah, prinsip dasar konseling. Kalau jadi konselor sebaya, prinsipnya itu ada 7. Yang pertama, tidak diskriminatif. Contohnya, mungkin kalau kita sebagai konselor, misalnya ada yang datang nih, yang satu pakai jilbab, yang satu nggak pakai jilbab, terus kita membedakan perlakuan, tidak boleh ya. Jadi harus sama, setara. Atau misalnya yang satu berbeda agama dengan kita, itu harus sama, harus setara. Selanjutnya, belajar bersama. Jangan merasa si konselor itu lebih pintar. Jadi kita sama-sama belajar dari setiap permasalahan yang ada. Jadi misalnya, kamu ini pasti gini, itu nggak boleh. Jadi kita mendengarkan, terus kita merasa kita sama dengan si yang klien kita lah bahasanya ya. Selanjutnya, tanpa prasangka, tidak menjudge. Misalnya kita tahu mungkin teman kita si A ini anaknya pergaulannya mungkin agak bebas, terus kita menjudge, pasti anak ini karena ini, jangan dulu. Padahal si klien kita atau teman kita itu belum cerita apa-apa, tapi kita udah pikir pasti masalahnya ini. Itu nggak boleh ya, harus didengarkan terlebih dahulu. Selanjutnya, setara. Setara itu kayak yang udah dibilang tadi, kurang lebih dengan belajar bersama. Jangan merasa lebih pintar. Terus rahasia, ini yang paling penting. Jangan ember. Jangan nanti si A udah cerita kita sebagai konselor, terus ketemu kawan kita, tahu nggak? Si ini nih katanya gini. Nanti si B cerita lagi ke si C. Akhirnya masalahnya menyebar dan kita tidak dipercaya lagi. Ya, jadi rahasia itu yang paling penting dalam sebuah konseling. Selanjutnya, harus sensitif. Jangan sebagai konselor itu acuh tak acuh. Jadi harus sensitif. Jadi kita berusaha menjadi si teman kita itu tadi. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, jujur dan bertanggung jawab. Temannya juga harus jujur, kita juga sebagai konselor harus jujur dan bertanggung jawab atas permasalahan yang ada. Oke, untuk prinsip dasar konselingnya udah bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya yaitu mengapa sih perlu konseling? Yang pertama, ada masalah yang ingin diselesaikan. Biasanya konseling itu perlu dilakukan ketika kita memiliki masalah dan tidak menyadari punya masalah tapi mengganggu. Kadang ada nggak yang suka merasa risau tapi nggak tahu ada apa nih? Sering kan biasanya kan, apalagi kalau kayak gini. Yang cowok pernah nggak kayak gitu? Kalau kakak sebagai cewek sih kakak pernah. Nggak tahu kalau yang cowok pernah? Pernah ya? Mungkin selain ibadah kita yang kurang, bisa juga kita punya masalah. Masalahnya cuma kita nggak tahu masalahnya itu apa. Nah, kita butuh teman sebagai teman curhat, teman buat bertukar pikiran. Selanjutnya yaitu mencegah timbulnya masalah. Jadi kita perlu konseling itu untuk mencegah timbulnya masalah. Dan yang terakhir yaitu membantu orang lain memecahkan masalah. Membantu orang lain
tidak boleh banyak berkata atau banyak omong. Jadi kita tuh sebagai pendengar, jangan kita yang berarti kami ini, jangan. Tapi kita sebagai pendengar, kita mendengarkan. Jadi kita nggak boleh lebih banyak ngomong daripada si teman kita yang curhat ini. Selanjutnya perlu nasihat, tidak boleh menasehat. Boleh menasehati tapi tak boleh sok menasehati. Karena ada kan yang sok bijak atau apa kayak gitu. Jadi untuk di dalam konseling jangan dilakukan itu. Ada waktunya kita memberikan solusi. Selanjutnya yaitu boleh dicari tempat di ruang khusus. Biasanya kan kalau di sekolah ada UKS ya. Boleh di UKS, jangan di tempat umum. Jangan konsulnya, misalnya kita sering konselor nih, ada teman kita yang nih pengen cerita. Kita ajak ke tempat yang mungkin lebih sepi. Jangan di selasar gini, nanti temannya tahu yang di sebelahnya dengar. Mau sih. Jangan ya. Jadi harus dibawa ke tempat. Boleh di UKS sekiranya UKS aman, boleh. Atau di kelas mungkin lagi sepi, boleh. Cuma kita harus lihat kondisinya untuk menjaga kerahasiaan itu tadi. Selanjutnya yaitu tidak harus sendirian. Jadi boleh juga misalnya kalau di sekolah ada guru BK. Misalnya kita udah nggak bisa nih, kayaknya masalahnya terlalu berat. Jadi boleh mengambil guru BK untuk membantu memecahkan masalah teman ini. Atau mungkin kalau masalahnya berhubungan dengan reproduksi, yang berhubungan dengan kesehatan, nanti boleh hubungin pihak puskesmas. Nanti kakak kasih nomor HP-nya, itu jadi biar adik-adik bisa hubungin ke kami. Nanti kami bantu arahkan, misalnya tentang reproduksi bisa ke bidan atau mungkin bisa ke dokter desa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi nantinya. Selanjutnya jangan, yang kayak udah kita bilang tadi, jangan menasehati, bertanya secara interrogatif, memandang persoalan orang lain sama dengan Anda. Jadi jangan merasa kadang tuh gini, oh aku dulu pernah kayak gini, aku biasa saja. Ya, membandingkan, jangan ya. Jangan bandingkan diri kita dengan teman kita, karena setiap orang berbeda-beda dan apa yang dialami mungkin berbeda. Gitu. Selanjutnya, jangan memandang enteng perasaan orang lain. Kayak gitu dia baper. Kan seringnya gitu, misalnya kalau sebelumnya disakat terus merajuk, terus ada yang bilang kayak gitu dia baper. Jangan sampai ada omongan yang kayak gitu. Jadi harus didengarkan, harus. Jadi saya ada teman curhat, aku kemarin kena bullying. Aku biasa dibully, tapi aku nggak apa-apa. Jangan ya, karena setiap orang berbeda-beda perasaannya. Mungkin dia punya masalah lain di rumahnya sehingga dia lebih sensitif atau apa gitu. Terus selanjutnya jangan membiarkan proses konseling terus berlangsung jika Anda tidak paham masalahnya. Kayak yang ada anak bilang tadi, kalau kita udah nggak paham dan menurut kita itu berat, kita bisa libatkan guru BK. Karena memang konseling kalau untuk disekolahkan pada akhirnya guru BK ya. Mungkin adik-adik di sini sebagai pembuka masalah. Jadi nanti adik-adik bisa ceritain ke guru BK. Atau mungkin kadang ada anak yang malu atau nggak enak ke guru BK. Nah adik-adik bisa nih cerita ke guru BK, tapi ingat tadi rahasianya harus dijaga. Pastikan tidak ada teman yang lainnya. Jadi bisa, si ini punya masalah gini, cuma udah saya sarankan ke guru BK, tapi kayaknya dia malu atau nggak enak. Menurut ibu apa yang harus saya lakukan? Gitu, oke? Paham ya untuk yang proses konseling ini ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, di sini ada teknik konseling. Yang pertama, jadilah
gali informasi sebanyak-banyaknya tanpa kita banyak ngomong. Tapi caranya itu jangan kita ngomong terus tuh jangan, tapi biarkan dia ngomong dulu. Setelah santai, setelah dia udah slow bercerita, baru kita gali lagi gitu. Nah, selanjutnya pelihara kontak mata dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita itu jangan bahasa tubuh yang acuh tak acuh. Boleh satu orang ke depan. Ini siapa namanya? Ada siapa? Namanya siapa? Meli. Oke, Meli boleh maju ke depan. Meli datang ke kakak seolah-olah dia pengen cerita. Ya, yang mungkin konselor udah tahu ya kemarin ya, materinya kurang lebih tahu. Ayo Meli. Halo. Cerita apa? Ini lagi sibuk. Boleh gak sih kayak gitu? Nggak boleh ya? Nah, itu ingat kontak mata. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ngobrol, pengen cerita, kita harus jaga kontak mata. Misalnya oh, kalau kayak gitu, Meli harus cari tahu dulu kenapa orang tua melarang Meli melakukan apa yang ingin Meli lakukan. Menjaga kontak mata, terus menjaga bahasa tubuh. Seolah kita bukan seolah ya, tapi beneran kita beneran peduli dengan si klien kita, teman kita. Jadi kadang-kadang ada yang pengen cerita tapi lawan bicaranya tuh sibuk sendiri atau kadang acuh tak acuh. Untuk dari konselor, untuk adik-adik harus belajar untuk sensitif dengan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, kayak yang pertama tadi, kenapa harus ngobrol? Itu salah satu cara biar kita terbiasa untuk mengobrol yang enak, cara mengobrol dua arah dengan cara yang baik, gitu. Selanjutnya mendengarkan dengan antusias. Jadi kita pengen tahu, oh ya ampun, kok bisa ya kayak gitu. Boleh nanya kayak gitu, tapi jangan terlalu banyak omong tadi. Oke? Gunakan refleksi untuk menunjukkan bahwa kita memahami apa yang disampaikan. Jadi kita juga, oh gitu, boleh dengan kata yang seperti itu. Terus simpulkan apa yang disampaikan sesuai dengan konteks. Misalnya tadi, jadi yang membuat kamu bingung adalah cara kenal. Misalnya, contohnya pada kasus ajakan pada pergaulan yang tidak baik. Misalnya, sering keluar malam melebihi batas jam 9. Misalnya, teman kita si A ini suka ngajakin kita jalan malam-malam tapi pulangnya jam 11, boleh nggak sih? Enggak ya. Nah, gimana cara nolaknya? Jadi misalnya ada permasalahan yang kayak gitu, kita bisa tanya. Jadi yang jadi permasalahan kamu ini tentang bagaimana cara menolak ajakan si A tadi. Bagusnya kalau kamu kasih pengertian, kalau untuk remaja seumuran kita tidak boleh keluar lewat pada batas jam keluarnya. Selanjutnya yaitu simpul. Nah, ajaran temanmu tanpa menyakiti. Dan caranya jangan menyakiti, jangan enggak aku, nanti kok aku marah. Jangan. Tapi harus kita kasih pemahaman yang baik. Jadi ngomong pelan-pelan, kalaupun dia masih ngajak ya udah, kita kan yang penting kita udah kasih tahu kalau kita nggak boleh keluar sampai lewat batas waktunya. Dan kita boleh ingatkan dia. Jadi kita kan sekolah besok, jadi nggak boleh ya keluar sampai jam
jangan lewat batas jamnya gitu. Selanjutnya itu